Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Senin tanggal 8 Mei 2017. Bersama saya Aditya Nugroho di sini dengan rekan saya Dwi, ya Dwi. Orang selamat geser Dwi. pagi. Ya, sebelumnya kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat serta terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Robert Manuel atas konfirmasinya. Untuk kita akan masuk ke sesi pertama. Untuk sesi pertama, untuk IHSG kami perkirakan akan bergerak bullish pada hari ini dengan support di kisaran 5643 hingga resisten di 5716. Nah, kenaikan ini juga ditopang oleh bursa-bursa global yang ditutup menguat, seperti Dow Jones yang menguat 0,26% pada akhir pekan lalu dan S&P 0,41%. Sementara bursa Nikkei pekan lalu tampaknya tutup ya. Dan juga Edo yang ditutup menguat 1,33 meskipun ada pelemahan harga batubara sebesar 0,46%. Nah, sentimen global penggeraknya adalah Prancis sudah memiliki presiden baru yaitu Emmanuel Macron mengalahkan Le Pen dengan kemenangan landslide. Jadi 65,1% dari vote-nya memilih Emmanuel Macron. Ini menjadi presiden termuda sepanjang sejarah Prancis dengan usia 39 tahun menjadi presiden. Selanjutnya, investor juga akan memfokuskan diri pada data-data global, yakni antara lain adalah non-farm payrolls dan juga tampaknya Amerika ada penambahan 211.000 pekerjaan pada bulan April sehingga tingkat employment atau pengangguran turun menjadi level 4,4%. Untuk hari ini juga investor akan menunggu data Tiongkok untuk perdagangan, ekspor dan impor, dan juga Jepang diharapkan untuk merilis survei kepercayaan konsumen pada bulan April sebentar lagi. Ya, berikutnya kita masuk ke news. Ada Total Bangun Persada. Total optimis akan memperoleh kontrak baru hingga akhir tahun ini sebesar 4 triliun rupiah. Hingga bulan April Total telah mendapat kontrak baru sebesar 813 miliar rupiah. Belum terlalu banyak ya, tapi mudah-mudahan akan on track hingga akhir tahun ini. Dan mayoritas dari kontrak yang didapat adalah pembangunan gedung perkantoran atau high-rise building. Namun kalau kita lihat memang sektor properti komersial masih slow down dan mudah-mudahan pada tahun ini bisa kembali bangkit. Selanjutnya ada Medco Energi Internasional yang akan berencana untuk melakukan stock split pada sahamnya dengan rasio 1:4 ya. Jadi satu saham lama menjadi 4 saham baru dengan nominal sahamnya sebelum Rp100 menjadi Rp25. Medco juga berencana untuk melakukan right issue sebesar 2 triliun rupiah. Tampaknya banyak corporate action untuk semakin membiayai corporate action yang kemarin ya. Lalu juga ada Tunas Baru Lampung yang membuka revenue sebesar 2,24 triliun rupiah pada kuartal 1 2017 yang merupakan kenaikan cukup besar sebesar 117,78% year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, net profit juga tumbuh sebesar 322% menjadi 275,62 miliar rupiah. Nah, untuk tabel ini juga menjadi topik kami, nanti akan dibahas oleh rekan saya Dwi. Berikutnya ada Indofood Sukses Makmur yang akan merilis obligasi dengan kupon tetap. Nah, dana dari obligasi ini ditargetkan bisa terhimpun sebesar 2 triliun rupiah dengan maturity period sebesar selama 5 tahun rupiah hingga 26 Mei 2012. 2022 mungkin maksudnya. Ya 2022. Oke, masuk stock pick of the day, Wi. Stock pick hari ini Bapak Ibu meneruskan TBLA Tunas Baru Lampung, di mana tadi sudah disebutkan bahwa TBLA ini mencatatkan pertumbuhan pada penjualannya sebesar 117,8 triliun rupiah pada kuartal 1 2017 ini, atau sebesar 2,24 triliun nih Mas Adit. Penjualan tersebut yang mengkontribusikan adalah dari produk-produk gulanya,
yaitu sebesar 1,58 triliun. Lalu ada turunan dari produk gulanya sebesar 657,45 miliar rupiah. Nah, TBLA juga pada akhir tahun 2016 lalu itu mulai mengoperasikan pabrik barunya yang berfokus pada produksi gula rafinasi maupun gula untuk konsumsi. Dengan dioperasikannya pabrik tersebut, yaitu menambah sekitar 8.000 ton per hari produksinya. Nah, dan perusahaan mentargetkan pertumbuhan dari pabrik gula ini akan menyumbang penjualan pada full year tahun 2017 nanti itu sebesar 30% untuk total penjualannya. Perusahaan menginvestasikan sekitar 1,2 sampai 1,5 triliun sebagai capex pada pengembangan pabrik gula ini. TBLA juga masih cenderung murah dengan angka PBV 2,2 kali. 2,12 ya. 2,12 ya, 2,12 kali. Lalu dengan memiliki DER-nya juga sebenarnya cukup tinggi ya Mas Adi, tapi kita lihat dari DER-nya ternyata bukan untuk konsumtif, melainkan untuk produktifnya atau pengembangan ekspansinya. Mungkin ini TBLA. Selanjutnya mungkin secara teknikal Mas Adi. Ya, untuk teknikalnya TBLA ya. Jadi kalau TBLA ini memang terdiversifikasi bisnisnya, tidak hanya mengandalkan satu komoditas saja, tidak hanya CPO kalau seperti perkebunan lain beratnya ada di CPO. Nah kalau TBLA dia ada di perkebunan tebu, sawit juga ada, lalu juga karet. Nah khusus untuk karet tampaknya harga komoditas karet akhir-akhir ini mulai terangkat naik, jadi bisa diperhatikan untuk saham-saham perkebunan berbasis untuk karet, misalnya TBLA. Nah kalau teknikal kita juga TBLA tampaknya sudah keluar kemarin tercermin dari harganya yang menguat sampai harga 13.55 dari level 12.75 sebelumnya. Kalau dari tren ini konsisten uptrend sejak posisi Agustus tahun lalu, karena memang untuk TBLA sendiri 2016 sebenarnya full year-nya ini juga cukup baik dengan kenaikan revenue sebesar 22%. Jadi artian di mana emiten perkebunan lain yang masih terpuruk, namun TBLA sudah lebih dahulu dia bisa meningkatkan kinerjanya. Dan kalau trennya kita lihat ini masih dalam posisi uptrend, namun dalam jangka pendek tampaknya coba tunggu sampai ada koreksi sehat dulu, karena kalau kita lihat kenaikan yang terjadi signifikan biasanya akan diikuti dengan technical correction. Jadi jika Bapak Ibu ingin coba akumulasi, mungkin tunggu di kisaran 1275 hingga ke 1300 terlebih dahulu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan memasuki technical recommendation ya. Oke, tampaknya langsung aja di sini deh. Kita pertama dari IHSG. IHSG. Untuk IHSG ini sedang menguji level resisten di 5725 tampaknya. Jadi perhatikan di level tersebut. Jika kalau level ini kembali agak ragu-ragu, tembus atau mulai tidak kuat kembali, mungkin bisa coba take profit dan tunggu di level 5.650 untuk kembali akumulasi. Namun kalau kita lihat memang arus beli asing masih cukup deras, hingga kemarin bahkan ketika IHSG terkoreksi pada pekan lalu itu asing masih totalnya net buy. Jadi sebenarnya untuk saham-saham yang asing akumulasi seperti saham-saham blue chip kayak kemarin banyak di Bank Mandiri, lalu ada juga di Telkom, ini kami rasa masih cukup aman untuk di hold. Dan untuk IHSG sendiri selama tidak menembus support di 5650, artinya tidak membentuk new low, maka peluang untuk uptrend dan breakout resisten 5725 masih terbuka lebar. Selanjutnya ada saham Waskita Karya. Nah, seperti diketahui bahwa saham-saham konstruksi memang kemarin ditekan habis-habisan, ada PT-PP yang juga turun dalam, dan Waskita ini salah satu yang kami kira cukup menarik ya valuasinya ya. Kita combine antara fundamental dengan technical, karena kalau kita bisa pilih saham-saham yang bagus, maka timing yang digunakan untuk masuk keluar kita gunakan technical. Nah, untuk
waskita sendiri saat ini PE ratio di kisaran 19 kali. Nah, technicalnya kita lihat yang menarik adalah ini kemarin tidak membentuk new low. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada tanggal 10 April ini membentuk low di area kisaran 2230 hingga ke 2240. Namun pada koreksi kemarin itu tidak sampai ke level terendah sebelumnya. Jadi artian mudah-mudahan ini sudah konfirmasi tidak membentuk new low atau jadi higher low, dan untuk pullback atau technical rebound yang terjadi diperkirakan bisa mencapai level 2.400 rupiah. Jadi sementara jika Bapak kemarin sudah ada masuk di level 22390 atau 2.300, bisa coba mungkin siap-siap take profit di kisaran 2.400 hingga ke 24, karena memang sebenarnya waskita ini masih dalam posisi downtrend dan sebulan terakhir sudah berubah menjadi sideways, tapi tetap kita harus konservatif saja untuk mengamankan profit yang sudah ada. Seandainya dia breakout ke atas, kita bisa kembali akumulasi. Namun jika seandainya dia ada pantulan ke bawah lagi, bisa kembali tampung di area support di level 2.300. Demikian. Selanjutnya ada saham Barito Pacific. Nah, ini kita lihat secara technical juga sudah cukup menarik. Ini dia ada di area oversold sudah sepanjang pekan lalu ya, dan ini histogramnya tampaknya sudah mulai mengalami pelemahan, tren melemah, sudah mulai berkurang ya kekuatan pelemahannya, jadi sudah mulai dalam fase konsolidasi. Jadi bisa diperhatikan, bisa buy on weakness di kisaran 3.100 rupiah dengan target price seandainya dia breakout level 34 bisa kembali ke level 3.600. Namun perhatikan di sini jika dia justru breakdown ke bawah menuju level 3.000 rupiah, maka sebaiknya di cut loss dulu karena menjadi jelek technicalnya, bisa menjadi downtrend kembali dengan area support di kisaran berikutnya di level 2725 untuk Barito jika menembus level 3.000 rupiah. Namun jika dia mampu bertahan di sekarang ini, targetnya ada di kisaran 34 hingga 3.500 rupiah. Next kita ada saham Era Jaya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi penggemar gadget karena ini toko retailnya kalau kita lihat di mall-mall ini bisa menjadi retail terbesar ya. Lokasinya maupun size tokonya ini paling besar biasanya dibanding yang lain. Nah, ini cukup menarik di mana 3 hari terakhir dia mengalami koreksi tajam dari level 725 hingga ke level 640. Kalau secara pribadi saya paling suka saham-saham seperti ini yang sudah koreksi tajam ya. Jadi bisa memungut di bawah remah-remahnya, bottom fishing atau istilah kerennya. Nah, kalau kita lihat memang ini masih belum saatnya masuk, cuma bisa coba tunggu di kisaran 610 jika Bapak Ibu berminat, di mana untuk stokastiknya sudah mulai memasuki area oversold, dan juga untuk MACD meskipun masih menguat untuk tren pelemahannya, tapi tampaknya akan segera memuncak pada dalam 1-2 hari ke depan. Jadi bisa diperhatikan seandainya di level 610 ini tercapai, bisa coba untuk masuk di situ. Ya, demikian untuk technical recommendation. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan dapat dimasukkan ya di kolom yang tersedia. Oh iya, untuk informasi kita baru saja kemarin ya merilis Poem Syariah pada launching, grand launching Poem Syariah aja sudah running sebenarnya, cuman kita grand launching pada hari Kamis lalu. Jadi platform ini sudah comply dengan peraturan DSN MUI Syariah, dan sudah dipilihkan saham-saham yang masuk ke dalam ISSI ya, Indeks Syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu concern dengan syari, kalau Bapak trading melalui Poem Syariah, ini tidak perlu khawatir lagi akan salah beli ya. Jadi misalnya kodenya mirip, cuman kebeli, saham bir kebelinya. Jadi nggak mungkin seperti itu, karena sudah saham-saham yang comply dengan peraturan syariah yang ada di Poem Syariah. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Astra International, Gudang Garam, dan Medco. Baik, Medco tadi juga ada kabar akan stock split Pak ya. Dan red issue mungkin ya Mas. Dan red issue ya. Jadi kalau red issue biasanya agak menjadi momok buat investor karena kita masih meraba-raba untuk harga red issue-nya. Pertama kita ke saham Medco terlebih dahulu.
Oke, teknikal cukup menarik Pak. Ini sudah dalam fase downtrend cukup panjang ya, 1,5 bulan kurang lebih dari puncak 3.600, sekarang sudah di level 24 lagi. Namun masih coba wait and see kalau menurut kami. Ini kalau ada technical rebound, mungkin sebaiknya masuk ketika sudah melampaui level 27 ya, aman ya. Karena kalau kita lihat memang biasanya selang-seling 2 hari terakhir ada technical rebound, namun closing kembali melemah dan esokan hari masih melemah. Jadi ini downtrend cukup berisiko. Jadi kami sarankan untuk wait and see dulu saham Medco Energi ini sampai sudah mulai melandai atau sideways baru bisa mulai kembali akumulasi. Karena kalau dalam downtrend seperti ini kita masih belum mengetahui posisi supportnya di mana. Nah, kalau kita lihat dari histogram MACD-nya, ini juga sudah mulai memuncak. Jadi mungkin sebentar lagi akan mulai melandai atau masuk di fase konsolidasi secara teknikal. Lalu ada Astra International. Untuk ASI juga jangka pendek downtrend ya, ya kayaknya ya. Downtrend ya. Dan ini sedang menguji area support MA20-nya kalau kita lihat. Dalam 4 bulan terakhir, jika dia menguji level support MA20, kecuali bulan April kemarin, tampaknya ini menjadi cukup kuat levelnya. Dan jika ada pelemahan signifikan, sekali lagi mungkin bisa coba mulai coba buy on weakness, tapi sebagian dulu kami coba sarankan untuk test the market dulu di kisaran 8.500, dan mudah-mudahan 85 ini menjadi level support sehingga tidak membentuk new low. Jadi kalau dia masih dalam posisi higher low, jadi ini masih konfirmasi dalam mempertahankan trend uptrendnya. Jadi perlu kita lihat untuk kedepannya apakah dia mampu bertahan di uptrendnya atau tidak. Tapi kalau secara fundamental mungkin penjualan kendaraan bermotor untuk roda 2 kurang begitu menggembirakan ya. Tapi kalau yang roda 4-nya sudah mulai agak pulih ini. Next ada saham gudang garam. Wow, ini mengebul sekali ya, kayak asap rokoknya nih, naik banget. Sampai ke level 7.300, namun kalau kita lihat ini stokasnya sudah overbought. MACD-nya juga sudah mulai memuncak dan kalau kita lihat ini sudah menyentuh harga tertinggi sejak tahun 2016 lalu, kira-kira di bulan-bulan Juli 2016, dan mungkin akan sudah mulai terbatas penguatannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada barang di bawah, bisa coba siap-siap profit taking. Kita lihat, coba kita pakai Fibonacci retracement. Ya, ini tepat di area 61% tampaknya. Jadi sudah cukup rawan profit taking. Pun seandainya ada tarikan lagi, ini mentok di kisaran 73.500 hingga 74.000. Jadi mungkin cukup berat sampai ke sana. Namun jika sudah sampai ke sana mungkin bisa langsung profit taking saja dan tunggu bisa di area 68.900 hingga ke 67.000 untuk bisa kembali akumulasi ini. Jadi secara Fibonacci retracement untuk area supportnya di kisaran 800 hingga 900 ya, W ya. 68. Iya. Dan juga untuk rokok kita perlu lihat seperti Sampurna kemarin yang mengalami harus berefisiensi cukup besar. Jadi kalau gudang garam kita lihat apakah dia juga efisiensi, karena untuk revenue sendiri masih ada kenaikan sebesar 10,99 dan net profitnya juga masih ada penguatan ya. Tapi kalau kita lihat emang secara margin ini kalau industri rokok cukup tertekan dalam beberapa tahun terakhir karena cukai rokok yang selalu mengalami peningkatan. Jadi tahun ini masih kita lihat untuk angka penjualan secara kuantitas atau batangnya mungkin akan ada stagnan, cenderung turun. Ya. Tapi kalau secara nilai mungkin akan terus naik karena memang setiap kenaikan cukai akan diimpos atau dibebankan kepada konsumen rokok. Demikian Pak Robert. Lalu Pak David untuk fundamental Antam dan Adaro. Oke, kita lihat saham Antam terlebih dahulu, aneka tambang.
Kalau sekilas kita lihat teknikalnya memang ini agak sedih juga ya Antam ya. Masih terus terkoreksi dan bahkan Bollinger Bandnya kembali kebuka lebar ya Wi ya, yang arah sampai ke bawah arah Bollinger Bandnya. Namun ada peluang untuk technical rebound sebenarnya di Antam ini karena sudah out of lower Bollinger Band. Biasanya dia akan kembali masuk ke areanya, mungkin resisten di kisaran 660 secara teknikal. Nah, balik ke fundamentalnya bagaimana? Kalau kita lihat memang Q1 ini revenue-nya kembali terkoreksi ya dibanding dengan Q1 2016, turun sebesar 16,7% dari 1,9 triliun pada 2016 menjadi 1,6 triliun saja. Dan juga laba sedikit mengalami penguatan dari 5,3 miliar menjadi 6,6 miliar rupiah. Namun ini tampaknya perlu digali lebih lanjut karena secara operating profitnya ini rugi sebesar 84 miliar. Jadi mungkin akan ada laba di luar operasi yang bisa mendongkrak menjadi laba 6 miliar. Jadi kalau kita lihat secara overall sih ditambah harga komoditinya juga masih belum ada kenaikan signifikan. Jadi mungkin belum saatnya masuk Pak di saham Antam untuk saat ini. Jadi kita masih wait and see saja di saham Antam meskipun untuk PBV sudah semakin menarik ya di level 0,82% untuk PBV-nya. Demikian Pak David. Lalu saham batubara Adaro Energi. Ya, untuk Adaro fundamentalnya Q1 labanya juga revenue juga terkoreksi 8,42% menjadi 9, ini revenue-nya ada penguatan ya dari 7,7 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 9,6 triliun dan labanya juga menguat dari 790 miliar menjadi hampir 1,3 triliun rupiah. Jadi fundamentalnya baik sekali untuk saham Adaro dan juga batubara meskipun ada pelemahan pekan-pekan terakhir namun masih bisa dijaga di atas $70. Ini masih baik untuk jaga ke depannya. Dan juga dengan PBV 0,99 tampaknya masih cukup atraktif di saham Adaro dengan PE annualized di kisaran 9,7 kali Pak. Ya. Mungkin sedikit berita ya untuk batubara nih Mas Adit. Kan di Cina itu kan polusinya udah semakin banyak dan Menteri Lingkungan Hidup sebelum kan mau ada pergantian Menteri Lingkungan Hidup. Nah, itu ada wacana sebelum pergantian kan ada beberapa pabrik-pabrik yang mau ditutup yang memang menghasilkan polusi paling besar. Tapi karena adanya penurunan atau masa jabatan si Menteri Lingkungan Hidup ini mau turun, investor ini juga menganggapnya bahwa nantinya akan ada perubahan kebijakan. Makanya kenapa minggu-minggu terakhir ini batubara sempat down-nya benar-benar dalam. Oke. Sedikit. Jadi itu mungkin efeknya temporer saja karena kalau kita lihat memang batubara ini meskipun kotor, quote-unquote kotor, tapi ini adalah paling murah. Jadi untuk generating energi dia ini paling murah dibandingkan sumber bahan bakar fosil yang lain. Dan juga memang Tiongkok sekarang juga sedang gencar sekali membangun energi terbarukan. Mungkin kedepannya kita akan melihat mulai melambatnya permintaan akan batubara. Namun untuk jangka pendek tampaknya masih akan cukup baik. Oke, Pak Deddy Syahputra untuk saham ASII dalam waktu 1 bulan kurang lebih. Oke, coba kita lihat secara teknikalnya, Pak. Astra International tadi juga masih dalam fase uptrend sebenarnya dan kita lihat ini memang hari-hari ini akan menjadi krusial di mana kalau dia mampu bertahan. Tampaknya hari ini open gap up ya, Wi ya di level 885 ini sudah ada bagus, indikasi bagus. Mudah-mudahan tidak tutup di bawah level 8750 karena ini bisa menjadi cukup khawatir karena pas tepat di area MA 20 harinya dan tadi seperti sebelumnya saya bilang jika dia breakdown sampai ke level 8345 atau level low sebelumnya maka ini kemungkinan sell turun lagi. Namun jika dia masih bertahan di atas garis hijau atau uptrend yang kami gambarkan ini masih cukup baik dan bisa di hold untuk saham Astra International dan justru bisa mungkin trade buy atau mulai buy di kisaran 86 hingga 87 untuk saham Astra International.
Lalu Pak Aldi, untuk saham Garuda Indonesia dan Alam Sutra. Ya, oke. Garuda Indonesia kalau kita secara manajerial kemarin Pak Pahala Mansuri masuk, jadi mungkin concernnya Kementerian BUMN adalah untuk kembali menghitamkan laporan keuangan Garuda yang memerah. Jadi intinya adalah menyehatkan kembali secara keuangan dan mungkin akan kita lihat efisiensi yang cukup drastis di operasional Garuda. Kemarin juga sudah ada beritanya bahwa Garuda akan mengevaluasi rute-rute yang merugi, mungkin akan ada pengurangan rute. Setelah zamannya Pak Emir Syahsatar sangat ekspansif dengan pembukaan rute yang masif, namun tampaknya ekspansi ini kurang efisien mungkin ya. Ya planning untuk revenue tidak sesuai yang diharapkan, jadi mungkin akan ada cutback sebagian di sana sini. Dan yang kita harapkan adalah cutback ini tidak berpengaruh pada servis ya Wi ya, karena Garuda ini sudah termasuk satu dari 8 atau 7 kurang lebih maskapai bintang 5 di dunia. Jadi ini adalah 8 maskapai terbaik di dunia, dan yang dilihat ada dari sisi servis. Jika seandainya sampai berpengaruh ke servis dan bintangnya berkurang 1, maka tentu untuk corporate image-nya kurang begitu bagus, karena selagi ini perusahaan jasa transportasi, jadi kualitas layanan adalah yang utama seharusnya yang dipikirkan. Demikian Garuda. Nah, untuk fundamental sendiri Q1-nya juga masih merah Pak, walaupun revenue-nya juga ada penguatan dari 1,1 dari 11T 11,3 menjadi 12,1, jadi ada penguatan cukup lumayan. Namun operation malah merugi 1,4 triliun dibanding dengan laba 200 miliar pada tahun 2016. Jadi ini perlu ditelaah lagi, karena kalau harga minyak juga sebenarnya menguat namun tidak bergejolak, jadi perlu kita dalami apakah yang menyebabkan sampai ada kerugian cukup besar seperti ini Pak. Dan untuk fundamental sendiri kami masih belum begitu ada rekomend ya untuk Garuda ya, jadi mungkin bisa coba pilih saham-saham lain yang lebih menarik. Untuk Technical juga ya ini masih kembali ke level 340, jadi mungkin coba ditradingkan saja dengan support 340 hingga resisten di level 360 Pak. Next, saham Alam Sutra. Secara fundamental Alam Sutra ada penurunan revenue dari level 842 miliar menjadi 700 miliar, dan juga untuk bottom line cukup dalam koreksinya ya Pak ya, dari level 527 miliar di Q1 2016 menjadi 176 miliar saja di Q1 2017. Jadi secara fundamental masih belum menggembirakan untuk ASRI dan properti keseluruhan tampaknya, jadi masih wait and see saja di saham ASRI, dan juga ini tercermin dari harga sahamnya yang masih dalam fase downtrend ya, terus terkoreksi, jadi kami belum sarankan untuk masuk di saham Alam Sutra. Next ada Pak Alfred Tanujaya yang ingin menanyakan mengenai prospek saham LPKR dan BSDE. Oke, LPKR dan Lipo kemarin ada berita mengenai Meikarta. Namanya agak unik ya, Meikarta ya, di area Kerawang. Jadi ada rencana mega proyek Cikarang kayaknya. Ya Kerawang, Cikarang dan sekitarnya. Jadi ya daerah Kerawang, sedihnya itu adalah daerah lumbung beras kita ya Wi ya. Jadi kalau jadi kota nanti mungkin berasnya pindah kemana nanti. Ya, LPKR, jadi ini adalah proyek patungan, kalau kita kutip dari CEO-nya Grup Lipo, jadi ini adalah patungan dari berbagai anak usaha Grup Lipo, adalah LPKR, LPCK, bahkan sampai MPPL dan PPF untuk keroyokan mengerjakan proyek Meikarta ini. Nah, kalau proyek ini dapat terus realisasikan, jadi mungkin jangka panjangnya akan bagus untuk Grup Lipo termasuk LPKR. Nah, masuk ke fundamental untuk LPKR sendiri ya belum keluar Q1-nya ya. Full year-nya sih masih bagus, masih ada penguatan revenue sebesar 18% dan juga laba bersih juga naik dari 500 miliar menjadi 800 miliar. Dan untuk PBV-nya ada di kisaran 0,82 kali. Ini masih murah. Ya, relatif lebih murah kalau kita compare dengan 2015 di posisi 1,1 kali dan 2014 di 1,55 kali. Sekarang kita masuk ke pergerakan harga sahamnya.
Soalnya kemarin Lipo semuanya Naik. dibanting-banting ya. Dan ini cukup menarik untuk technicalnya Pak. Jadi sudah mulai uptrend kembali dan sudah breakout sebenarnya dari resisten di 7.800. 8. Jadi mungkin untuk medium, untuk long masih bisa menguat untuk saham LPKR. Tapi cukup terbatas kayaknya Mas Adit ya. Iya, ini sudah cukup lama di kisaran 700, ini Ya. sudah baik 800, mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 790 hingga 800 rupiah. Kita lihat mudah-mudahan sudah mulai bangkit lagi di saham LPKR ini. Lalu BSDE. Untuk BSDE kita berapa Wi? Target price 2050. 2050 ya. Jadi BSDE ini termasuk dalam coverage kami, di cover oleh rekan saya Yehuda untuk satu properti. Dan target price dari kita ada di kisaran 2050 untuk BSDE. Sekarang masih di level 18, jadi mungkin masih bisa ada ruang untuk diakumulasi Pak ya. Kalau kita secara fundamental juga PBV di 1,4 ini masih lebih rendah dibanding dengan tahun lalu, tahun 2015 di kisaran 1,6 kali untuk PBV. Secara technical namun tampaknya masih cenderung sideways, jadi bisa mungkin coba di tradingan saja dengan rentang support 17.50 hingga resisten di level 18.70 rupiah. Next ada pertanyaan dari Pak Leonard Nugroho, saham SRIL, KF dan NIKL. Oke, kita mungkin akan lihat secara technical untuk SRIL. Ya, ada bangkit lagi ya kemarin ya Wi, namun nah sekali lagi tampaknya kita akan melihat ada 3 puncak di sini. Walaupun puncak yang ketiga masih belum terrealisasi. Di sini ada puncak pertama ini di harga Rp500, lalu juga ada puncak kedua di harga Rp400, dan kita lihat bahwa 2 puncak lalu ini trennya menurun, dan ini ketiga kita lihat indikator stokastik sudah mulai agak di area overbought dan tampaknya masih akan menuju level 350 hingga 360 saja. Jadi kita lihat 360 saat ini tidak kuat di situ, mungkin bisa segera take profit karena kalau kita lihat ini bisa kembali ke level 300 bahkan 280-an. Jadi ini jangka pendek saja, perhatikan di level 350 hingga 360. Jika ada mulai perubahan arah, siap-siap mulai profit taking. Demikian Pak Leo. Lalu ada saham KF, Kimia Farma. Oke, Kimia Farma chartnya masih uptrend, namun tampaknya akan ada konsolidasi ya, karena kalau kita lihat dari histogram MACD-nya, kekuatan kenaikan sudah mulai melemah, dan juga sudah ada bagi dividen kemarin ya Rp9. Jadi mungkin akan sideways dengan support di kisaran 2390 hingga resisten di level 2600. Next ada NIKL. Oke, NIKL ini masih kuat, cukup kuat tren kenaikannya, dan sekarang sudah mencapai resisten di level 4.300. Ini merupakan tertinggi sebelumnya di bulan-bulan Februari lalu. Bisa coba dilihat, ini masih ada peluang kenaikan, namun selama kenaikannya masih ajak atau bertahap seperti ini masih bisa di hold Pak untuk NIKL, dan sebelum ada volume jualan cukup besar, ini masih bisa di hold di saham NIKL ya Pak. Jadi sementara masih akan ada penguatan arahnya ke 45 dulu paling tidak. Selanjutnya ada Pak Ahmad Irfandi, apakah Medco masih bisa di hold? Ya, ini Medco kita lihat tadi kalau terlebih dahulu ya. Untuk Medco-nya masih tampaknya ada peluang untuk technical rebound Pak dalam waktu dekat ini. Namun kalau kita lihat ada kabar akan right issue, mungkin jika ada penguatan mungkin sebaiknya bisa coba jualan dulu sampai menantikan harga right issue ini berapa, karena takutnya kalau dia issue di bawah maka harga sahamnya akan ditarik mendekati harga right issue-nya. Demikian Pak Ahmad Rifandi. Lalu Pak Made Adiwidiarta, untuk technical analysis saham PTPP. Oke, menarik ini konstruksi kemarin tampaknya nggak pakai rem ya turunnya ya, dan ini masih dalam fase downtrend Pak. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita lihat trend line-nya.
Ya, ini masih dalam fase downtrend. Tapi kemarin kayaknya ditutup menghijau ya, Mas Adit. Iya, tutup menghijau, namun ini takutnya temporary aja, Wi. Nah, ini kalau lihat dari Oh, uptrend atasnya, ini masih dalam koridor downtrendnya. Dan kita lihat ini sedikit kita zoom pada pada eh pada bulan April lalu sempat ada penguatan, namun ini false alarm, dia gagal breakout dari uptrend downtrend channelnya dan kembali merah. Jadi ini uh, penguatan kami perkirakan hanya sampai ke level 3150, jadi mungkin bisa coba siap-siap untuk profit taking di area 3160, 3150. Dan pun ada tarikan lebih kuat lagi, paling sampai ke batas atas dari downtrend channelnya di level 3300. Jadi ini adalah titik optimal untuk profit taking dan sebaiknya bisa segera profit taking jika sudah mencapai area tersebut di PTWP. Demikian Pak Widiarta. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan dan juga waktu sudah hampir 15 menit kita memasuki sesi perdagangan. Kami akan cukupkan untuk Philip webinar hari ini ya, Wi ya. ya, Kita akan jumpa esok hari pada hari Selasa tanggal 9 9 Mei. Mei 2017. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam Salam cuan. cuan.